close it. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Anissa Sofia, Uliatul Himah, dan saya sendiri yakni Dewi Wulandari akan menjelaskan materi tentang muzaroah, muqabaroh, dan musaqoh. Berikut materinya. Poin pertama dari makalah kami yaitu strategi pembelajaran fikih muzaroah, muqabaroh, dan musaqoh. Dari banyaknya strategi pembelajaran, dalam pembelajaran fikih, guru dapat menggunakan beberapa strategi. Di sini pemakalah mencantumkan 3 strategi pembelajaran, yaitu yang pertama direct instruction, kemudian interactive instruction, dan interaktif. Yang pertama yaitu direct instruction atau pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung ini adalah model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep dan perubahan perilaku dengan mengutamakan pendekatan deduktif. Dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembelajaran dilakukan secara langsung. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran berorientasi pada tujuan tertentu. Yang ketiga, materi pembelajaran yang terstruktur. Yang keempat, lingkungan belajar yang terstruktur. Pada model pembelajaran ini, guru berperan sebagai penyampai informasi, dan dalam hal ini sebaiknya guru menggunakan berbagai media yang sesuai dengan suasana kelas. Materi yang disampaikan dapat berupa pengetahuan prosedural atau pengetahuan tentang bagaimana melaksanakan sesuatu, yaitu melaksanakan fikih muzaroah, musaqoh, dan muqabaroh. Kemudian atau pengetahuan deklaratif, yaitu pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi. Dari pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran langsung adalah model pembelajaran yang dibuat untuk mempermudah proses belajar mengajar, seperti proses penyampaian materi fikih oleh guru kepada para siswa. Dengan adanya model pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat lebih mudah memahami sesuatu yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua yaitu interactive instruction. Strategi interactive instruction ini merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi antar peserta didik. Diskusi dan saling berbagi akan memberikan kesempatan kepada para siswa untuk memberikan reaksi terhadap gagasan, pengalaman, pandangan, dan pengetahuan guru atau kelompok, serta mencoba mencari alternatif dalam berpikir. Kegiatan strategi interactive instruction ini didasarkan pada beberapa prinsip, antara lain yang pertama yaitu somatis, yaitu siswa mengalami aktivitas fisik yang memungkinkan siswa berinteraksi dengan orang lain secara berpasangan atau kelompok dari suatu tempat ke tempat lain, baik di dalam maupun di luar kelas. Kemudian yang kedua yaitu auditori, yaitu siswa dimungkinkan untuk mendengar secara aktif dan berbagai sumber informasi, kemudian baik di dalam maupun di luar kelas. Kemudian yang kedua yaitu auditori, yaitu siswa dimungkinkan untuk mendengar secara aktif dan berbagai sumber informasi. Kemudian yang ketiga yaitu visual, siswa dapat dimungkinkan untuk melakukan pengamatan gambar atau lingkungan sekitar. Yang keempat, intelektual, yaitu siswa dimungkinkan untuk melakukan proses tanya jawab terhadap lingkungan belajarnya. Kemudian strategi yang ketiga yaitu interaktif. Menurut Rohmalina Wahab, strategi pembelajaran interaktif adalah suatu cara atau teknik pembelajaran yang digunakan guru pada saat menyajikan bahan pelajaran. Guru sebagai pemeran utama dalam menciptakan situasi interaktif yang edukatif, yakni interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dengan sumber pembelajaran dalam menunjang tercapainya tujuan belajar. Menurut Muhammad Ali, strategi pembelajaran interaktif ini menekankan pada proses diskusi sehingga hasil belajar siswa diperoleh melalui interaksi antar siswa dengan guru, siswa dengan siswa, juga interaksi antara siswa dengan bahan yang dipelajari, yaitu materi muzaroah, muqabaroh, dan musaqoh. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari muzaroah, muqabaroh, dan musaqoh. Yang pertama yaitu mengenai muzaroah. Secara etimologi, muzaroah berarti
kerjasama di bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap. Sedangkan secara terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fikih. Menurut ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa muzara'ah sebagai perserikatan dalam pertanian. Menurut ulama Hambali mendefinisikan bahwa muzara'ah adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Kemudian menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa muzara'ah adalah transaksi antara penggarap dengan pemilik tanah untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah. Dan menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri bahwa muzara'ah adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah. Nah, dapat disimpulkan dari definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama tersebut bahwasanya muzara'ah adalah suatu akad kerjasama antara dua orang di mana pihak pertama yaitu pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi di antara mereka dengan pertimbangan setengah-setengah atau sepertiga, 2/3 atau lebih kecil atau lebih besar dari nisbah tersebut sesuai dengan hasil kesepakatan dari mereka. Kemudian selanjutnya yaitu untuk mukhabarah. Pengertian dari mukhabarah adalah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagaimana hasilnya, seperti 1/2 atau 1/3 maupun 1/4. Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung oleh yang mengerjakan. Mukhabarah sebagai bentuk kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu ataupun persentase. Yang kemudian dari hasil panen tersebut yang panennya berasal dari penggarap. Nah, bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Biaya dan panennya dari pemilik tanah tersebut untuk mukhabarah. Dan untuk yang ketiga yaitu musaqah. Secara etimologi, musaqah adalah bentuk kata yang mengikuti wazan musaqiyah dari kata asyaqi yang memiliki arti penyiraman. Secara terminologi, musaqah adalah akad untuk pemeliharaan tanaman pertanian dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Menurut syarat, pengertian musaqah adalah penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya dan menjanjikannya. Bila sampai buah masak, dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu. Dapat disimpulkan secara sederhana, musaqah diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Selanjutnya yakni adalah dasar hukum muzara'ah. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa Rasulullah memberikan tanah Khaybar kepada orang-orang Yahudi dengan syarat mereka mau mengerjakan dan mengolahnya dan mengambil sebagian dari hasilnya. Dan dalil dasar hukum daripada muqarabah, dalil muqarabah yang artinya berkata dari Rafi bin Khadij, yakni diantaranya Ansor yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan sebagian tanah kami dan sebagian tanah mereka yang mengerjakannya. Kadang sebagian tanah itu berhasil baik, yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang paruan dengan cara demikian. Hadis riwayat Bukhari. Lalu untuk dasar hukum daripada musaqah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh penduduk Khoibar untuk menggarap lahan Khoibar dengan imbalan separuh dari tanaman atau buah-buahan hasil garapan lahan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian daripada muzaroah, mukobaroh, dan musakoh. Yakni pengaplikasian daripada itu sendiri banyak telah digunakan khususnya di Indonesia, yang mana di Indonesia sendiri adalah suatu negara yang terkenal dengan negara agraris. Artinya suatu negara Indonesia ini adalah negara yang banyak dikenal sebagai negara hampir dari 50% penduduknya bekerja sebagai seorang petani. Nah, mereka penduduk dari Indonesia ini bekerja sebagai seorang yang mengolah sektor pertanian. Dalam mengaplikasikan muzaroah dan mukobaroh serta musakoh sendiri dalam bentuk sistem keuangan modern lebih cenderung kepada mudorobah, yang mana dalam kerjasama ini cenderung sama-sama saling menguntungkan satu sama lain, dan dengan sistem profit sharing. Namun yang membedakan adalah beberapa teknis daripada muzaroah, mukobaroh, dan musakoh sendiri yang dalam memberikan dana atau dari semua anggota yang ikut serta, atau disebut juga sebagai patungan. Sedangkan mukobaroh adalah teknis yang mana seluruh dana kebutuhan baik benih dan lainnya seperti air, benih, dan yang lainnya adalah dari penggarap. Sedangkan pada musakoh adalah suatu konsep yang dalam teknisnya tanaman sudah tersedia dan hanya memerlukan orang yang memelihara dan merawatnya. Konsep daripada muzaroah dan konsep ini ialah sebagai dengan mengerjakan tanah orang lain seperti sawah, ladang dengan suatu imbalan sebagai hasilnya. Sedangkan musakoh adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik kebun atau yang menanam tanaman dengan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan beberapa perjanjian. Dalam mengaplikasikan musakoh, mukobaroh, dan muzaroah, saya memberikan contoh seperti ini. Kita panggil saja si A. Bila si A mempunyai sawah, tapi si A menyerahkan sawahnya kepada si B dengan perjanjian bahwa si B akan menyirami tanaman-tanaman dan mengurus tanaman-tanaman tersebut, dan hasil panennya nanti akan dibagi kepada keduanya yang masing-masing sama. Lalu contoh kedua, cara mengaplikasikan muzaroah, yakni si A mempunyai tanah yang belum ditanam, sedangkan si B mempunyai benih yang untuk ditanam, dan si B menanam di tanah si A, yang wajib mengeluarkan kebutuhan itu adalah si B, sebab pada hakikatnya si B adalah yang menanam. Contoh yang ketiga yakni cara mengaplikasikan mukobaroh. Nah, yang ini adalah si A mempunyai sawah dan mempunyai benih untuk ditanam. Namun si B mempunyai tenaga untuk mempekerjakannya. Jadi yang wajib mengeluarkan seluruh kebutuhan daripada menanam itu adalah si A, karena pada hakikatnya si A adalah yang berkebutuhan, yang mempunyai tanah dan yang mempunyai benih untuk ditanam dan akan dirawat oleh si B. Seperti itu. Selanjutnya mengenai hikmah dari musyakoh, muzaroah, dan mukobaroh. Adapun hikmah dari musakoh, muzaroah, dan mukobaroh adalah terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani penggarap, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, tertanggulanginya kemiskinan,
Terbukanya lapangan pekerjaan terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki tanah garapan. Jadi, hikmah dari Muzaro'ah, Mukhobarah, dan Musakoh adalah untuk kemanfaatan bersama. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata maupun tindakan yang kurang berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.